Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garan Sakti dengan NIM 17056-22051 dari S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Tax dan Accounting pada PT Sapura Indonesia Tbk atau Journey Airport. Oke, jadi di sini ada daftar isinya, profil perusahaan, pelaksanaan kerja, kendala dan penyelesaian, senjata dan teori, dan juga kesimpulan. Oke, selanjutnya ada profil dan di PT Angkasa Pura ini didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan nama PN Angkasa Pura Kemayoran pada tahun 1962 untuk mengelola Bandara Kemayoran, kan satu-satunya bandara internasional Indonesia pada masa itu. Kemudian di tahun 1984, pemerintah Indonesia mendirikan program Bandar Udara Jakarta Cengkareng untuk mengelola Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada tahun 1986, nama perusahaan ini berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Dan hal ini diikuti dengan perubahan nama Perum Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura I yang ditugaskan untuk mengelola bandara Indonesia di kawasan timur. Nah, PT Angkasa Pura Indonesia yang saat ini beroperasi dagang Journey Airport ini resmi berdiri pada tanggal 9 September 2024 sebagai hasil penggabungan dua BUMN tersebut, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Nah, PT Angkasa Pura ini bergerak di bidang usaha pengelolaan dan pelayanan kepada kendaraan dengan mengelola 30 bandara dan melayani sekitar 172 per tahun. Dan di sini ada sebuah organisasi dari Airport PT Angkasa Pura Indonesia. Nah, di sini saya ditempatkan di bawah asisten deputi finance dan risk management di divisi tax dan accounting. Ini di sini ada uh, flowchart atau job desk dari saya sebagai praktikan PKL di PT Sapura Indonesia. Jadi tugas saya yang pertama di sini ada tugas administrasi. Nah, tugas utama saya di sini itu membuat tanda terima dan merekap transaksi. Jadi prosesnya sendiri itu pertama saya akan menerima bayaran dari tamu ke vendor. Dan kemudian saya akan proses membuat OID atau VID-nya. Jika voucher sudah tersedia di OID, maka saya akan langsung mencetak vouchernya. Dan bila tidak ada di OID, maka biasanya saya akan ngecek ke VID. Dan jika tidak ada di OID dan VID, maka saya akan menyimpan kembali dokumen tersebut dan menunggu OID atau VID tersedia. Jika uh, kodenya dapat kode dokumen tersebut dapat di VID, maka saya akan melakukan data-data tersebut manual melalui VID. Nah, setelah saya memasukkan data tersebut, saya akan cetaknya. Nah, selanjutnya saya akan merekap data transaksi dokumen tersebut ke Excel spreadsheet. Saya akan memasukkan nama PT perusahaannya, ada nomor PJJ-nya, nama pekerjaan, PIC, dan jumlah transaksinya, dan juga jenis transaksinya. Nah, setelah itu um, saya akan strap plus satu dari tiga lembar voucher biru yang sudah print. Jadi voucher biru itu setelah di print akan terdapat tiga lembar. Nah, lembar satu dan tiga akan disimpan di saya di front office base, dan yang kedua saya akan strapless ke dokumennya. Setelah strapless, saya akan menyerahkan dokumen tersebut ke divisi anggaran. Selanjutnya ada tugas perpajakan. Tugas utama praktikan atau saya di perpajakan ini adalah untuk memverifikasi dokumen pajak. Proses sendiri bisa dilihat. Pertama saya akan menerima dokumen dari anggaran. Dan saya akan cek kelengkapan dokumen dari segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. Jadi di sini ada pajak, uh, honorer, invoice, kwitansi, tansi, PWP, PWP, KA, KTP, dan lain-lain. Nah, setelah saya cek kelengkapan dokumen dan jika sudah lengkap, saya akan di sini ada memverifikasi dokumen. Nah, verifikasi dokumen itu sendiri tidak dilakukan secara langsung oleh saya. Jadi setelah saya cek kelengkapan dokumennya, saya akan
arahkan ke staff untuk memverifikasi dokumen secara lanjut. Nah, setelah verifikasi dokumen tersebut, maka akan selanjutnya dimasukkan ke form verifikasi. Nah, setelah cetak dan sudah melalui verifikasi dokumen oleh staff, maka saya akan membawa dokumen tersebut ke General Manager pajak untuk menunggu approval dan mendapat tanda tangannya. Setelah dapat tanda tangannya, saya akan dokumen tersebut dan menyerahkan dokumen tersebut ke divisi akuntansi. Selanjutnya di sini ada tugas pengarsipan dokumen. Tugas utama saya dalam pengarsipan dokumen ini ada apa, yaitu bisa dilihat mereka PPh 21, mereka pajak, dan mengarsip fotokopi dari kedua dokumen tersebut dan juga bukpot ke dalam partner. Jadi proses sendiri, saya sudah mendapat menerima dokumen fotokopi dokumen voucher dan faktur pajak dari voucher PPh 21. Selanjutnya saya akan menangkap data data PPh 21 dan atau Excel dan atau faktur pajak ini ke dalam Excel. PPh 21 dan faktur pajak ini berduanya berada di Excel berbeda ya. Selanjutnya saya akan susun dokumen masing-masing ini sesuai abjad abjadnya di satu dua. Jadi A itu misalnya satu, itu B itu dua, gitu. Setelah selesai menyusun dokumennya sesuai update-nya, selanjutnya saya akan mengasih dokumen tersebut ke dalam partner. Jadi misalnya saya akan membolongkan fotokopi tersebut menggunakan bolongan kantor, alat alat bolong bolong kertas kantor. Selanjutnya saya susun dan saya masukkan ke dalam partner. Setelah itu saya akan membuat partner kasih dokumen ke dalam misalnya kardus dan saya tutup dan saya simpan. Dan di sini ada arsip dokumen. Jadi di sini saya memiliki tugas utama itu untuk menerima tamu dan juga meminjamkan voucher si biru untuk pengambilan kontrak. Jadi bisa dilihat proses sendiri. Pertama saya menerima tamu, terus saya akan menanyakan apa urusan atau kebutuhan tamu tersebut. Nah, misalnya tamu tersebut kadang ingin menemui dari staf salah satu divisi keuangan. Jadi saya akan mengarahkan tamu tersebut ke staf tersebut. Atau misalnya pada utamanya biasanya paling seringnya si tamu tersebut akan datang ke loket saya untuk meminjam atau mengambil voucher biru untuk pengambilan kontrak. Jadi mereka akan mencari dan selanjutnya mereka akan mencatat tanda terima ke dalam buku tanda terima. Jadi ini akan mencatat nomor PJJ, nomor perusahaan, tanda tangan pengambilnya. Dan kemudian saya akan mengantar tamu ke kasir untuk mengambil kontrak tersebut. Nah, kita di sini ada kendala dan saya jadi di sini ada 3 kendala yang saya hadapi. Pertama dari sistem pengumpulkan voucher. Nah, kendala itu sistem pengarsipan yang kurang efisien. Jadi kenapa? Sistemnya itu sebut voucher yang kurang efisien di sini saya sebut itu voucher si biru. Karena saking banyaknya transaksi, maka kadang tidak sempat untuk disusun. Jadi kayak disatukan saja sesuai tahunnya saja. Jadi saya praktikan ini untuk saya menyarankan penggunaan sistem manajemen arsip digital atau IDMS dan pengelompokan uh, dokumen berdasarkan subjek, tanggal, atau selanjutnya ada konektivitas internet. Jadi kendala ini, koneksi internet ini tidak stabil dan terkadang suka terputus. Nah, penyelesaiannya ini bisa perhatikan akan di staff untuk melapor ke tim IT dan mengisi waktu tunggu untuk kan arsip atau tugas bantuan. Jadi ada dokumen yang kurang lengkap di dokumen, misalnya ada dokumen yang kurang lengkap dari vendor untuk mencetak tanda terima, misalnya BA-nya kurang atau kontraknya nggak ada atau OID-nya belum dimasukin, PID yang nggak ada, maka biasanya saya langsung vendor jika masih ada di tempat atau jika sudah pergi, maka saya akan melapor ke staf untuk menindaklanjuti. Sudah ada kesenjangan teori dan praktik. Misalnya di administrasi keuangan, melalui melalui teori dan makro manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi.
transaksi. Dan pada spesifiknya di manajemen keuangan, biasanya saya menggunakan tekanan kertas atau tulis langsung untuk menulis transaksi, untuk menulis eh, transaksi akuntansi gitu ya. Nah, namun di lapangan saya menggunakan sistem internal perusahaan seperti VID dan OID dan juga Excel perusahaan yang tidak yang yang tidak digunakan dalam dalam akun tersebut. Dan untuk sistem seperti VID ini tidak diperlukan di dalam perpajakan. Misalnya dalam hukum bisnis itu, mahasiswa mempelajari aspek legal dan perpajakan dan dasar hukum transaksi. Terutama dan kewajiban perpajakan dalam aktivitas komersial perusahaan. Namun di praktiknya, mahasiswa lebih terlibat pada aspek administratif dan teknisnya saja, seperti mengkategorikan faktur dan usul form. Terlibat langsung dalam bagian aspek hukum. Kita pengasihan dokumen, manajemen operasi, penguatan alur kerja secara efisien menjadi fokus utama. Nah, efisiensi operasional ini pengaruh pengendalian sistem dokumentasi yang tepat. Namun di lapangan ditemukan posisi klasifikasi dan dokumen ini belum sepenuhnya efisien. Saat pencarian pasif ini akan memakan waktu karena tidak disusun sesuai dengan abjadnya, jadi akan lebih gampang atau tanggal transaksinya, jadi akan kurang efisien saat akan mencari atau akan menjamkannya. Jadi pelayanan dan service. Soalnya dalam mata kuliah komunikasi bisnis dijelaskan bahwa pentingnya komunikasi efektif dapat diusahakan saat yang tepat sesuai konteks. Namun dalam praktiknya seringkali membutuhkan komunikasi yang spontan dan secara verbal, tertulis dan tidak sesuai dengan format komunikasi formal pelajar secara tertulis. Dari sini ada kesimpulan. Berdasarkan praktik kejelasan yang dilakukan saya di PT Angkasa Pura Indonesia ini, saya memperoleh pengalaman beragam di dunia kerja profesional, khususnya dalam bidang keuangan dan para investasi. Saya memperoleh pengetahuan dan baru seperti penggunaan sistem informasi PID dan lainnya untuk pengelolaan transaksi keuangan. Selain itu, saya juga belajar pentingnya dan dalam dokumen dan komunikasi efektif dalam pelayanan di depan tamu asing. Nah, saya menyadari bahwa terdapat kesenjangan antara teori yang dipelajari bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja, terutama dalam penggunaan sistem digital kantor, prakerja, dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Oke, itu saja presentasi saya terkait laporan praktik kerja lapangan di PT Angkasa Pura Indonesia ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.